Di zaman yang cepat ini, aku merasa lambat. Di saat semua berlomba menjadi pintar, aku malah bingung harus memulainya dari mana. Orang-orang bilang solusi itu ada di buku, tapi sepertinya buku pun terasa berat untuk aku pahami. Sepertinya aku tahu harus kemana. Ini bukan perpustakaan, tapi katanya di dalam sini ada cerita. Museum Timah ini bukan sekedar tempat kuno. Ia adalah perpustakaan tanpa rak yang menyimpan jejak masa lalu dalam diam, di mana roda kayu kereta tambang, panel informasi yang ada di sini, artefak tua hingga prasasti dan produk-produk olahan timah lainnya. Selamat pagi rekan-rekan, saya Hadi, saya tour guide di Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang. Bagaimana sejarah Museum Timah ini? Oke, jadi bercerita tentang sejarah Museum Timah. Ini bangunannya bangunan Belanda nih teman-teman. Museum ini bangunan Belanda, ini dibangun kurang lebih di tahun 1910. Bangunan museumnya ya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, rumah ini akhirnya dijadikan aset perusahaan, aset negara. Di tahun 1960-an tempat ini dijadikan museum sampai dengan sekarang, namanya Museum Timah Indonesia. Apakah ada peristiwa sejarah yang ada di museum ini, Pak? Oke, baik. Ada peristiwa sejarah dari museum ini, dan ini juga yang melatar belakangi tempat ini atau bangunan ini dijadikan museum. Nah, ini dulunya adalah sebuah rumah. Di tahun 1949, Soekarno dan Muhammad Hatta itu pernah tinggal beberapa hari di rumah atau di tempat ini. Seperti itu dia. Inilah wajah baru literasi Indonesia. Belajar tak harus membaca buku, tapi juga bisa memahami makna dari apa yang pernah terjadi. Seperti yang pernah terjadi di Museum Timah ini. Dari Pangkal Pinang, kami menambang ilmu, bukan dari tanah, tapi dari ingatan sejarah. Bukan suara yang terdengar, tapi makna yang terasa jika kita mau berhenti sebentar dan memperhatikannya. Oke teman-teman semuanya, saya baru saja berkunjung memasuki Museum Timah Indonesia yang ada di Pangkal Pinang ini. Saya mendapatkan banyak pengetahuan di dalam sana tentang timah, sejarah timah, dan peninggalan-peninggalan sejarahnya dari dahulu kala. Nah, terkait literasi, menurut saya literasi itu tidak mati. Ia hanya bertransformasi di era sekarang ini. Dan aku adalah bagian dari generasi baru yang menambang ilmu lewat pengalaman, bisa lewat pengalaman dari sejarah seperti ini. Mari terus kita budayakan literasi di Indonesia ini. Salam literasi.